Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Innal hamdalillah wa nasta'inu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yuhdihillahu fala yudhillalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan karunia-Nya kita masih dapat berkumpul di studio RRI Serwi. Tak lupa juga kita memberikan salawat beserta salam kepada Nabi dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar dimanapun Anda berada dan ibu-ibu majelis taklim yang hadir di studio, senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam program khusus Ramadan 1443 Hijriah di acara Risalah Berbuka Puasa RRI Serwi. Bersama saya Sartika akan menemani Anda kurang lebih 30 menit ke depan. Dan di studio juga sudah hadir ibu-ibu dari Majelis Taklim Usratul Barru. Apa kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah. Semoga masih terus semangat ya meski saat sedang melaksanakan ibadah puasa. Hadir juga bersama-sama kita yaitu Ustaz Sabrun Jamil SE sebagai narasumber. Apa kabarnya Ustaz? Alhamdulillah bi khair. Pendengar dimanapun Anda berada dan ibu-ibu majelis taklim yang di studio, topik yang kita akan bahas yaitu waktu mustajab untuk berdoa. Dan nanti saya akan memberikan kesempatan kepada ibu-ibu majelis taklim Usratul Barru untuk bertanya langsung kepada Pak Ustadz. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya persilahkan kepada Pak Ustadz Sabrun Jamil SE memberikan tausiah singkat tentang topik kita yaitu waktu mustajab untuk berdoa. Silahkan Pak Ustadz. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan ud'uni astajib lakum. Alhamdulillah, jemaah Majelis Taklim ibu-ibu yang insyaallah sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Syukur luar biasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita pada kesempatan hari ini bisa berjumpa dalam suasana yang sangat luar biasa. Semoga semuanya ini dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kiranya harapan kita bersama semoga nanti apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat, memberi tambahan ilmu bagi kita
untuk meniti kehidupan yang lebih baik. Allahumma amin. Kali kedua, salam dan salawat semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan tentunya kepada seluruh pengikutnya. Dan harapan kita bersama, semoga kita adalah nanti berhak mendapat syafaat dari beliau di hari akhir nanti. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, ibu-ibu jamaah Masjid Taklim, para pendengar setia RRI rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan hari ini, sebagaimana tema yang disampaikan oleh moderator, yaitu adalah waktu mustajab untuk berdoa. Jamaah sekalian berbahagia, doa adalah sebuah ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Dalam hadis yang lain, ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah inti ibadah. Begitu pentingnya doa, ya. Hatta Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadits qudsi, ya, wahai manusia, selagi engkau berdoa dan berharap kepadaku, aku mengampuni dosamu dan tidak aku pedulikan lagi dosa-dosamu. Nah, ini hadis qudsi. Di dalam Quran surat Al-Ghafir ayat ke-60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, berdoalah kepadaku. Ya, ini kami bacakan terjemahnya karena waktu yang disediakan kurang lebih 30 menit. Ya, kalau saya bacakan ayatnya kayaknya nanti waktunya enggak cukup. Ya. Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Sungguh orang-orang yang menyombongkan diri karena enggan beribadah kepadaku akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Ya, surah nanti bisa dicek, ya, bagi pendengar di rumah bisa dilihat Qur'annya, surah Al-Ghafir atau surah Al-Mu'min ayat ke-60. Jadi Masya Allah, ya, betapa Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang, Maha Pengasih. Allah tahu dan memang lebih tahu akan keberadaan manusia sebagai hambanya. Banyak hambanya adalah penuh dengan kelemahan. Namun sangat disayangkan, ya, banyak hamba yang tidak sadar diri sehingga tidak mau berdoa. Hatta Allah sebagaimana surat tersebut menyatakan adalah orang yang tidak mau berdoa adalah orang yang sombong. Orang yang tidak mau minta adalah orang yang sombong. Dan dia akan dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan hina dina. Jamaah sekalian berbahagia, di antara usaha yang bisa kita lakukan agar doa kita ini terkabul, ya, setidaknya peluang kecil tidak terkabul, ya, ada waktu-waktu yang telah Allah tetapkan melalui sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang insyaallah akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Saya akan uraikan secara singkat. Nanti kalau jamaah sekalian belum jelas bisa ditanyakan. Adapun waktu-waktu mustajab untuk berdoa, yang pertama adalah di waktu sahur, ya, atau sepertiga malam. Ini adalah waktu di mana salah satu ciri orang bertakwa adalah wabil asharihum yastaghfirun, ya, dan di waktu sahur atau akhir-akhir malam mereka berdoa memohon ampunan, ya. Dan di akhir malam tersebut pula dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rabb kita, ya, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang akhir pada setiap malamnya. Kemudian berfirman, orang yang berdoa kepadaku, ini kata Allah, ya,
Allah berfirman, orang yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Orang yang meminta sesuatu kepadaku akan kuberikan. Dan yang meminta ampunan dariku akan kuampuni. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, ini Masya Allah. Ya, kita pada nuansa puasa ini Ramadan, kalau hari-hari di luar Ramadan mungkin agak berat kita bangun sepertiga malam. Sekarang bulan puasa ya ada kita kemudahan kita bangun di waktu sahur. Nah, waktu itu banyaklah untuk berdoa ya. Jangan main sosmed ya. Habis sahur main sosmed ya. Ya, banyak berdoa, istighfar. Yang pertama, yang kedua, waktu yang mustajab adalah ketika berbuka. Ya, ketika berbuka puasa. Ya, jadi orang yang berpuasa itu kan dalam hadis memiliki dua buah kebahagiaan. Yang pertama, bahagia ketika berbuka ya, karena sudah sekitar 12 jam menahan lapar dan haus, karena diizinkan, dihalalkan untuk berbuka. Yang kebahagiaan kedua adalah bertemu dengan Tuhannya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis yang lain juga disampaikan bahwa ada 3 golongan yang doanya tidak tertolak. Ya, yang pertama adalah imam yang adil. Yang kedua, orang yang berpuasa hatta yuftir, sampai berbuka. Dan yang ketiga adalah orang yang terdolimi. Masya Allah ya. Jadi kita masih di poin yang kedua ya. Poin yang kedua yaitu yang berpuasa sampai dia berbuka. Jadi pendek kata ini, kalau kita sedang berada di bulan Ramadan, jadi kurang lebih 12 jam itu waktu yang mustajab untuk berdoa ya. Dari kita selesai sahur sampai berbuka ya, itu waktu mustajab untuk berdoa. Yang ketiga adalah pada malam Lailatul Qadar. Ya, ini juga momennya ada pada bulan Ramadan. Ya, ini prediksi atau yang telah disampaikan Nabi itu biasanya dia muncul ketika 10 terakhir bulan Ramadan, dan kita disarankan untuk mencari di malam-malam yang ganjil. Nah, ketika kita mendapatkan itu, sebagaimana sebuah hadis, apa yang kita baca? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, itu doanya. Ya, itu yang doanya diajarkan Nabi kepada Aisyah radhiyallahu anha. Jam sekalian berbahagia, yang keempat ya adalah ketika azan berkumandang. Ya, jadi ini juga waktu yang tepat, waktu yang mustajab untuk berdoa. Ini juga kadang banyak yang lalai, ya, banyak yang lalai. Kita masih sibuk. Bahkan ketika azan berkumandang kita kan masih cerita. Nah, sekarang kalau sudah tahu, nanti diupayakan untuk diamalkan. Yang kelima adalah antara azan dan iqamah. Ya, antara azan dan iqamah. Jadi sekitar berapa menit lah. Ya, biasanya kalau di masjid-masjid kan 10 menitan. Jadi azan sampai qomat. Itu juga waktu yang mustajab untuk berdoa. Yang keenam, ya, ketika sujud dalam sholat. Ya. Jadi posisi sujud seorang hamba itu adalah posisi yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang direkomendasikan Nabi? Fa'akthiru doa. Ya, perbanyak doa ketika sujud. Ya. Jadi kalau biasa saya imam di masjid itu, kalau sujud terakhir saya agak lama dibanding sujud-sujud yang lainnya. Ya. Mungkin rakaat pertama, kedua itu tidak terlalu lama, tapi kalau sujud yang terakhir ya biasanya agak lama. Ya. Yang ketujuh, doa ya waktu mustajab adalah ketika sebelum salam pada sholat wajib. Ada yang berbarat ya doa setelah sholat wajib. Ya, itu yang dipakai adalah sama hadisnya. Jadi dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda,
ada orang yang bertanya, wahai Rasulullah, kapan doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala? Beliau bersabda, di akhir malam dan di akhir salat wajib. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedelapan, di hari Jumat. Ya, hari Jumat. Ya, ini pun banyak pendapat ya, banyak pendapat. Cuma yang termasyhur di kalangan ulama adalah waktu setelah asar sampai menjelang matahari terbenam. Ya, jadi ada juga pendapat ketika imam naik memberi salam sebelum khutbah sampai khutbah selesai. Jadi yang termasyhur ya, yang mayoritas itu adalah setelah asar sampai ya maghrib lah, saya menjelang matahari terbenam. Itu pada hari Jumat. Ya, selanjutnya yang ke 9 ya, ketika turun hujan, insyaallah ya. Jadi hujan itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jangan ada mungkin di antara kita yang ketika hujan merasa tidak senang. Ya, itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Harus kita yakini ya, bahwasanya ya semua apa yang kehendaki Allah adalah yang terbaik ya. Dan salah satu doa yang waktu doa yang mustajab adalah ketika waktu hujan turun. Maka banyaklah berdoa. Yang ke-10 ya, doa pada hari Rabu. Ya, di antara zuhur sampai asar. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, diceritakan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW berdoa di Masjid Al-Fat 3 kali, yaitu hari Senin, Selasa dan Rabu. Pada hari Rabu lah doanya dikabulkan, yaitu antara 2 sholat. Ini diketahui dari kegembiraan di wajah beliau. Berkata Jabir, tidaklah suatu perkara yang penting yang sangat berat pada saya kecuali saya memilih waktu ini untuk berdoa dan saya mendapati dikabulkannya doa saya. Ya, itu mungkin agak baru ya, baru bagi kita. Kalau biasanya kan hari Jumat, ini juga ada hari Rabu. Insya Allah hadisnya sahih. Ya, selanjutnya yang ke-11 adalah pada hari Arafah. Ya, jadi Nabi SAW bersabda, doa yang terbaik adalah doa ketika hari Arafah. Dan ini tidak cuma disarankan kepada yang pergi haji, tapi kepada siapapun walaupun tidak berangkat haji ya, untuk berbanyak doa ketika hari Arafah. Yang ke-12, ketika perang berkecamuk. Ya, ketika perang berkecamuk. Jadi tidak tertolak doa pada 2 waktu ya, atau minimal kecil kemungkinan tertolaknya, yaitu ketika azan berkumandang dan saat perang berkecamuk, ketika kedua kubu saling menyerang ya, hadis riwayat Abu Daud. Dan yang ke-13 ya, ketika minum air Zam-Zam, masyaallah ya. Jadi ketika nanti ada oleh-oleh ya, atau mungkin ada yang beli air Zam-Zam ya, ketika minum berdoalah dengan doa yang terbaik ya. Jadi khasiat air Zam-Zam itu sesuai dengan niat peminumnya ya. Jadi niat kita apa minum ya, didoakan terbaik itu ketika minum air Zam-Zam ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Albani. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi itu sekitar 13 waktu mustajab untuk kita berdoa. Maka ketika kita sudah mengerti waktu-waktu tersebut dan kita akan sadar ya, dan kita sadar betapa diri kita ini manusia yang lemah dan sangat tidak pantas kalau kita tidak berdoa ya, kepada yang maha kuasa. Ya, mari kita lantunkan doa-doa terbaik kita di hari-hari tersebut ya, di waktu-waktu tersebut. Harapannya semoga doa kita
terkabul. Saya kira demikian sedikit yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila yang tidak berkenan. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja yang mau bertanya saya persilahkan. Saya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asma Sarif. Yang ingin saya tanyakan adalah salah satu waktu yang mustajab dalam berdoa adalah ketika sujud dalam sholat. Nah, dalam hal ini Rasulullah selalu menyuruh kita untuk selalu berdoa ketika sujud. Namun sekarang kita kadang lupa bahasa Arabnya. Kita kadang tidak tahu. Nah, yang ini saya tanyakan Pak Ustaz, bolehkah kita berdoa dalam bahasa Indonesia? Nah, itu yang ingin saya tanyakan Pak Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik. Alhamdulillah ya, insyaallah. Jadi sebagaimana tadi kami sampaikan, salah satu waktu mustajab untuk berdoa adalah ketika sujud dalam sholat. Ya, sehingga Rasulullah merekomendasikan kepada kita ya untuk fa'akthiru doa, perbanyak doa. Ya mungkin permasalahan sebagaimana disampaikan oleh Ibu tadi, ya apalagi kita ini ya mungkin usia juga. Ya, kesibukan pula banyak yang itu ada mungkin doa yang tidak hafal pakai bahasa Arab. Ya, bagaimana? Bolehkah ketika sujud dalam sholat kita doa selain bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Jamaah sekalian berbahagia. Dalam hal tersebut ya, ketika sholat maka lebih afdolnya adalah kita pakai bahasa Arab. Ya, bahasa Arab. Ya, kalau memang kita tidak bisa, ya, tidak tahu, bisa perbanyak doa atau diulang-ulang doa apa sabu jagat ya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Yaitu diulang-ulang saja, niatnya berdoa, ya. Jadi kalau misalnya doa selain di luar sholat pakai bahasa Indonesia atau bahasa selain Arab itu boleh. Ya, sebagaimana disampaikan oleh Syekh Abdul Karim Al-Qudair, beliau ditanya ketika beliau ditanya boleh tidak ketika sholat itu berdoa dengan bahasa selain bahasa Arab. Ya. Jawaban beliau adalah ya, doa dalam bahasa selain bahasa Arab itu dibolehkan jika doanya di luar sholat. Ya. Adapun jika doanya di dalam sholat maka itu tidak boleh. Ya, jadi tidak boleh ketika dalam sholat. Jadi ketika sholat ya, bahasa ya. Kapan itu sholatnya? Dimulai dari takbiratul ihram sampai salam. Jadi setelah salam boleh tidak nanti doanya pakai bahasa Indonesia misalnya? Boleh. Itu di luar sholat. Tapi ketika masih dalam rangkaian sholat dari takbiratul ihram sampai salam tadi ya, kita ya pakai bahasa Arab. Ya, saya kira demikian. Siapa lagi yang mau bertanya? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asma. Pak Ustaz, izin bertanya. Selain berdoa di waktu yang mustajab, adakah cara atau adab dalam berdoa yang harus kita lakukan supaya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Masyaallah, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Ya, jadi doa kan apa artinya tadi? Meminta ya. Doa itu sama dengan meminta. Mungkin dari kehidupan sehari-hari ketika taruhlah manusia usia anak-anak meminta uang jajan kepada mamanya. Sudah tepat waktunya ya, di waktu mustajab misalnya ya pas mamanya punya uang, anaknya minta.
Nah, kira ada tidak cara-cara supaya mamanya ini kasih segera kasih kabulkan permintaannya? Ya. Nah, maka dalam hal ini ya berdoa, mungkin ibu bisa dilihat di Quran, surah Al-A'raf ayat 55, 56. Ya. Jadi berdoalah, ya, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berendah diri dan suara yang lembut. Ya, dengan suara yang lembut. Jadi Al-A'raf ayat 56, 55 dan 56. Ud'u rabbakum tadarru'aw wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Ayat selanjutnya ayat 56. Wala tufsidu fil ard ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'a. Ya. Khauf wa tama'a. Ya, wad'uhu, berdoalah kepadanya khaufa wa tama'a, dengan rasa takut dan penuh harap. Takut apa? Takut tidak dikabulkan. Ya, jadi menurut dalam doa ayat tersebut ya kita dengan suara lembut ya, misalnya mama, anak minta mama ya dirayu-rayu lah. Ya, jangan dengan bentak-bentak. Ya. Bukannya dikasih malah dapat bagian nanti ya, dapat marah. Ya. Ya, dengan penuh harap ya, dan takut kalau jangan sampai ini tidak dikabulkan, tidak dikasih. Nah, jadi demikian mungkin. Baik, selanjutnya yang ingin bertanya. Saya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Fahriah. Yang ada pun yang ingin saya tanyakan Pak Ustaz, yaitu mengangkat tangan dan menengadah kerap kita lakukan dalam berdoa. Hal ini juga sudah menjadi kelasiman bagi sebagian besar umat Islam. Tetapi sebagian masyarakat ada yang menyatakan mengangkat tangan ketika berdoa tidak dibolehkan. Mereka menyebut hadis yang menjadi dasar amalan ini dinyatakan dhaif atau lemah. Benarkah demikian? Lantas, bagaimana sebenarnya pandangan ulama mengenai amalan mengangkat tangan saat berdoa ini? Demikianlah pertanyaan saya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fikum. Alhamdulillah ya. Ya memang tampak ya. Bahkan di dalam satu masjid saja ya, itu ada yang ketika berdoa ada yang angkat tangan, ada yang tidak angkat tangan. Mana yang betul? Yang betul yang mana? Angkat tangan ya. Kita lihat ya. Dikutip dari laman Rumah Fikih Indonesia ya, itu Ustadz Ahmad Sarwat LC, dalam tulisannya beliau menerangkan para ulama berbeda pendapat terkait dengan amalan mengangkat tangan ketika berdoa ya. Jadi masing-masing yang tidak angkat tangan itu juga punya dasar ya, yang angkat tangan juga punya dasar. Nah, dasarnya sama-sama kuat. Ya, sama-sama kuat. Jadi yang enggak berdoa itu yang jangan ya, harus berdoa. Udah. Terus bagaimana? Kita mau yang mana? Ya. Baik, dari beberapa hadis yang dipakai ya, yang sebagai dasar. Ya, jadi ini yang mengangkat tangan dibolehkan karena terdapat hadis mengenai hal itu. Hal tersebut diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Musa al-Asy'ari. Nabi SAW berdoa, kemudian mengangkat kedua tangannya hingga aku melihat putih kedua ketiaknya. Ini hadis yang dipakai mereka yang berdoa menggunakan mengangkat tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Ya, ini juga sahih, kuat.
Nah, dalam hadis yang lain ini dipakai mereka yang tidak mengangkat tangan. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengangkat kedua tangannya dalam doanya, kecuali dalam sholat istisqa. Sesungguhnya beliau mengangkat kedua tangannya hingga terlihat putih ketiaknya. Ya, hadis ini juga menyebutkan Rasulullah SAW tidak mengangkat tangan ketika berdoa, namun sifatnya lebih keras. Hadis ini diriwayatkan Muslim. Dari Amarah bin Ruwaibah melihat Bishr bin Marwan di atas mimbar mengangkat kedua tangannya. Semoga Allah memburukkan kedua tangan itu, sebab aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menambahkan kecuali berdoa dengan jari. Beliau menunjukkan jari untuk bertas jadi begini. Jadi ketika dari Amarah bin Ruwaibah, Bishr bin Marwan di atas mimbar ketika berdoa mengangkat tangan. Maka beliau berkata, semoga Allah memburukkan kedua tangan itu, sebab aku melihat Rasulullah tidak mengangkat tangan ketika berdoa waktu khutbah, ya, tapi dengan menggunakan jari. Ya, ada 3 hadis tadi, ya, terkesan bertentangan, ya. Yang pertama adalah dibolehkan mengangkat tangan. Hadis yang kedua, ya, tidak angkat tangan, tapi angkat tangan ketika sholat istisqa. Ada yang ketiga tadi adalah berdoa ketika tadi di mimbar sholat Jumat. Itu tidak angkat tangan tapi dengan menggunakan jari. Ya, jadi ketiga hadis tersebut memang terkesan bertentangan, sehingga dari dalil-dalil tersebut muncullah tiga pendapat. Ya, kita mau ambil yang mana nanti ini? Yang pertama adalah menyatakan mengangkat tangan adalah sunnah. Pendapat kedua, melarang mengangkat tangan ketika berdoa kecuali saat sholat istisqa. Dan pendapat ketiga adalah melarang mengangkat tangan dalam setiap doa. Nah, jadi yang pertama, mengangkat tangan adalah sunnah. Yang kedua, boleh angkat tangan tapi ketika sholat istisqa. Yang ketiga, ya, tidak boleh angkat tangan di setiap doa. Dari ketiga pendapat, ya, maka para ulama itu yang pendapat yang dinilai paling kuat adalah pendapat yang mana? Ya, pendapat pertama. Ya, jadi disunahkan atau boleh, ya, mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Ya, jadi itu yang tidak boleh. Tapi kalau kita melihat ada nih tetangga saya tidak mengangkat tangan ketika berdoa, ya sudah, ada dasar, tidak usah kita mencela atau menjelekkan. Tidak. Ya, semuanya punya dasar. Ya. Yang tidak baik adalah yang tidak berdoa. Ya, itu. Ya. Baik, saya kira itu. Terima kasih. Iya, siapa lagi yang mau bertanya? Silahkan. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Safa dari Majelis Taklim Usratul Bahru. Begini Ustaz, misalnya kita ini sudah berdoa di waktu-waktu mustajab serta dengan suara lembut dan penuh harap, kiranya Allah mengabulkan doa kita. Jika sudah demikian, masih adakah peluang doa kita ditolak? Atau hal apa saja yang dibuat doa kita ditolak? Terima kasih. Ya, Masya Allah, barakallah. Ya, doa sudah di waktu yang mustajab, sudah adab-adab doa dilakukan, masih adakah peluang untuk tertolak? Atau apakah ada hal-hal yang membuat doa kita ini tertolak? Menurut Ustadz Abdul Somad, ada 4 yang membuat doa kita tertolak. Dan itu juga dasarnya. Yang pertama adalah makanannya haram. Yang kedua, minumannya haram. Yang ketiga, pakaiannya haram. Dan yang keempat adalah diberi atau disuap dengan makanan haram. Ya, jadi itu kuncinya adalah sesuatu yang haram. Ya, mari kita hindarkan
sesuatu yang haram, karena badan kita yang tumbuh dari sesuatu yang haram itu layaknya tempatnya di neraka. Jadi mungkin itu, karena mungkin waktu juga membatasi. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Ustadz. Akhirnya sampai di ujung acara hari ini. Namun sebelum kita berpisah, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh beliau Ustadz Al-Karim Sobrun Jamil SE. Silakan Pak Ustadz. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, mari kita tundukkan badan kita, kita angkat tangan kita, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sudah waktu mau berdoa, mau berbuka, insyaallah doa yang mustajab. Yang kedua, kita ini orang berpuasa, doanya orang berpuasa juga mustajab. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ni'a wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa adhimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zidna ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Pendengar di rumah dan ibu-ibu majelis taklim yang di studio, sampai di sini perjumpaan kita. Terima kasih buat ibu-ibu majelis taklim Usratul Barru dan Ustaz Sobrun Jamil SE yang telah berkenan hadir pada kesempatan sore ini. Saya Sartika selaku pembawa acara. Jika terdapat salah kata ataupun sikap yang tidak berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca doa penutup yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.